Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kelly Tanto bersama rekan kelompok saya yaitu Sunanto. Pada kali ini kami akan menjelaskan pembuatan dashboard dengan judul data penjualan video game periode 1980 sampai dengan 2020. Adapun video ini sendiri dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah data analisis. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pertama ada pendahuluan. Apa itu Python? Python merupakan salah satu bahasa pemrograman paling populer untuk saat ini di seluruh dunia. Memiliki berbagai pustaka atau library visualisasi data yang open source yang memungkinkan penggunanya membangun dashboard yang interaktif dengan basis kode sederhana. Meskipun tidak mengikuti pendekatan drag and drop seperti program visualisasi data lainnya, tingkat kompleksitasnya masih cukup sederhana bagi programmer baru untuk belajar dengan cepat. Nah, berikutnya apa itu dashboard? Nah, dashboard adalah antarmuka grafis yang menawarkan tampilan integratif dari beberapa indikator utama yang relevan dengan fenomena atau bisnis tertentu. Tujuan utama dashboard adalah untuk membantu user untuk membuat keputusan yang tepat dan cepat berdasarkan dari data yang ada. Di banyak perusahaan, dashboard dibuat oleh data analisis atau tim yang berfokus pada analisis data. Oke, nah berikutnya adalah hasil dari pembahasan. Oke, yang pertama ada service and library. Nah, pada pembuatan dashboard ini kami menggunakan software Anaconda Navigator. Adapun layanan yang kami manfaatkan dari Anaconda Navigator yaitu diantaranya ada Jupyter Notebook, VS Code, dan cmd.exe prop yang tersedia pada Anaconda. Oke, ini beberapa tampilannya. Kemudian untuk library yang kami gunakan pada Jupyter Notebook diantaranya itu ada Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib.matplotlib, kemudian ada Warning, Plotly, Plotly.express, Plotly.grabObject. Oke, berikutnya adalah untuk membuat diagramnya. Nah, pada proses pembuatan diagram kami sebetulnya memanfaatkan layanan Jupyter Notebook. Pertama yang harus kita lakukan adalah menulis library yang digunakan untuk membuat diagram tersebut. Oke, seperti ini. Setelah itu penulis akan melakukan penulisan kode yang bertujuan untuk memasukkan file dataset berupa CSV ke dalam halaman pemrograman tersebut, dan dilanjutkan dengan memastikan dataset tersebut dapat dibaca oleh Jupyter Notebook. Seperti ini. Nah, setelah proses upload selesai dan program hasil membaca dataset tersebut, selanjutnya kami mencoba program ini untuk membaca beberapa variabel lain sebelum memasuki proses pembuatan diagram. Nah, langkah ini kami lakukan untuk memastikan bahwa dataset yang diupload dapat terbaca dengan baik sehingga tidak mengganggu proses pembuatan diagram selanjutnya. Berikut percobaan pemrograman yang dalam membaca variabel tersebut. Pertama ada def column, def.info, def is null, .sum.sort value. Kemudian ada df di type. Kemudian ada yang seperti ini. Kemudian ada df here dot filna df here dot min df publisher filna publisher mode. Ya, kemudian yang terakhir ada df is null dot any. Oke, berikutnya adalah setelah penulis melakukan percobaan pengalaman membaca variabel hingga penulis dapat memutuskan bahwa dataset berjalan dengan baik. Nah, berikutnya adalah buat diagram pertama yang berisikan data mengenai game yang rilis berdasarkan genre dari game tersebut. Nah, hasilnya seperti di bawah ini. Untuk visualisasinya sendiri kami membuatnya menggunakan dua buah grafik yang berbeda. Nah, berikutnya
Masuk ke diagram kedua yang berisikan data mengenai publisher dari game tersebut. Pada grafik ini itu berisi game yang dikeluarkan oleh publisher tersebut dari rentan tahun 1980 sampai dengan 2020. Oke. Nah, untuk berikutnya yaitu grafik mengenai data dari game yang berdasarkan platform dari game tersebut. Ini berisikan game-game yang pernah dirilis pada platform-platform yang ada di sini. Kemudian grafik berikutnya yaitu berdasarkan genre dari penjualan dari genre yang paling laris. Berikutnya ada grafik berdasarkan jumlah game yang rilis per tahunnya. Ya. Nah ya, untuk grafik yang terakhir itu berisi tentang penjualan dari game dari belahan dunia seperti ini. Nah, untuk program dashboardnya sendiri, dashboard pada umumnya menampilkan beberapa informasi, diantaranya berupa judul dan diagram. Setelah kami mendapatkan diagram yang dibutuhkan dashboard, maka tahapan selanjutnya adalah proses penulisan program dashboard. Penulis memanfaatkan Visual Studio Code yang terdapat pada aplikasi yang dilakukan navigator. Pertama, penulis untuk membuat sebuah file dalam VS Code yang sudah terinstall Streamlit. File tersebut bernama app.py dengan list program sebagai berikut. Ini adalah list program yang kami gunakan. Berikutnya, pada list program tersebut itu membutuhkan sumber daya gambar yang akan ditampilkan pada dashboard. Maka pada tahapan ini pembuatan diagram yang telah tercetak harus disimpan dalam komputer, diberi nama tertentu sesuai dengan program yang akan dibuat. Kemudian kumpulkan gambar diagram tersebut setelah penulis satukan dalam bentuk folder seperti ini. Oke, untuk hasil dari dashboard ini, untuk membukanya maka harus melewati tahapan yaitu menjalankan CMD pada Anaconda, lalu berikan perintah untuk berpindah direktori ke tempat yang kita menyimpan file Python yang sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan hanyalah memasukkan perintah streamlit run app.py, maka akan muncul dashboard seperti ini. Oke, selanjutnya kami akan melakukan simulasi dalam pembuatan dari dashboard ini. Oke, untuk kali ini kami akan melakukan simulasi untuk pengerjaannya. Oke, yang pertama-tama kita harus membuka aplikasi Anaconda Navigator. Nah, pada Anaconda Navigator ini kita akan jalankan Jupyter Notebook. Kemudian jika sudah muncul tampilan seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah cari file yang akan kita simulasikan. Oke. Nah, ketika sudah akan muncul seperti ini. Oke, kita clear output dulu. Oke, untuk inputnya sendiri yang pertama-tama itu kita import dari library-nya sendiri ya. Di antaranya itu ada Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, kemudian Warning, ada Plotly, dan lain. Kemudian kita run. Nah, program run akan berfungsi apabila
sudah muncul angka seperti ini. Kemudian kita masukkan dulu file CSV yang sudah kita download sekarang. Kemudian untuk memunculkan tabelnya, yaitu dengan perintah df.head. Oke, seperti ini. Kemudian untuk df.column itu fungsinya adalah untuk melihat ada kolom apa saja yang terdapat pada tabel. Kemudian untuk df.info itu untuk melihat data-data dengan lebih detail. Kemudian untuk perintah ini itu untuk memastikan value dari masing-masing dari data. Nah, kemudian ada df data type itu untuk melihat keterangan dari masing-masing kolom. Kemudian ada perintah ini untuk mengolah datanya. Ini berikutnya ini masuk ke bagian tabelnya. Untuk yang tabel pertama itu ada untuk grafik yang pertama itu ada berdasarkan genre. Oke, kita lihat saja langsung. Nah, dengan input seperti ini kita akan menghasilkan output yang seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita akan membentuk grafik yang berbeda lagi, tetapi masih menggunakan data yang sama. Oke. Nah, untuk grafik berikutnya itu ada berdasarkan publisher. Dengan input seperti ini kita akan menghasilkan output yang seperti ini. Kemudian untuk grafik berikutnya itu sama seperti sebelumnya, yaitu bentuk lain dari grafik yang kita buat. Oke. Nah, untuk berikutnya yaitu ada grafik berdasarkan platform yang akan kami gunakan. Oke. Nah, dengan input seperti ini akan menghasilkan grafik seperti ini. Nah, kemudian jika kita masukkan input seperti ini, maka akan muncul dengan grafik yang berbeda. Nah, berikutnya ini ada tampilan grafik penjualannya berdasarkan genre-nya. Kemudian ini ada grafik yang lain lagi berdasarkan keluarannya. Kemudian ada data penjualannya. Dan yang terakhir ini penjualannya dari masa ke masa. Nah, apabila sudah muncul semua grafik. Kemudian kita akan kembali lagi ke sini, kemudian masuk ke perjalanan VS Code yang ada pada Anaconda Navigator. Nah, perbedaannya antara Anaconda yang ada di perbedaannya VS Code yang ada pada Anaconda Navigator dengan VS Code yang pada biasanya, yaitu untuk VS Code yang ada pada Anaconda itu sudah bisa menjalankan library yang tertanam pada Anaconda Navigator. Oke, kemudian kita import template.as.sst, kemudian ini
title data penjualan video game periode 1980 sampai dengan 2020 itu untuk judul dari halaman situsnya. Kemudian ini ada st.header, merupakan judul dari halaman yang akan kita munculkan nantinya. Kemudian ada teks. Nah, untuk memunculkan ininya nih, kita yang butuhkan adalah kolom 1 dan kolom 2 ini untuk memunculkan gambar. Kemudian ada data berdasarkan publisher game, data berdasarkan game platform yang digunakan, data video game berdasarkan game yang laris per tahun, game yang rilis per tahun, dan yang terakhir adalah penjualan dari berbagai belahan dunia. Kemudian kita buat lagi if main page. Kemudian apabila sudah terlihat seperti ini, kemudian perlu kita lakukan untuk menjalankannya yaitu adalah kita jalankan cmd.exe prop yang ada di icon navigator. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Oke, pertama-tama kita harus meletakkan directory dari file app.ap yang tadi. Untuk melakukannya itu bisa menggunakan dengan ketik cd download.ai. Nah, ini untuk download.ai ini merupakan lokasi saya meletakkan program app.ai yang tadi. Kemudian enter. Nah, setelah seperti ini yang perlu kita lakukan adalah mengetik script run app.py. Maka akan secara otomatis pergi ke browser dan memunculkan dashboard data yang sudah kita buat. Ini seperti yang dilihat, ini ada data game berdasarkan genre dari game, berdasarkan yang grafik yang kita buat itu yang tinggi itu ada genre action. Kemudian ada data video game berdasarkan publisher game. Berdasarkan ini yang paling tinggi itu ada publisher yang paling banyak mengeluarkan game yaitu Electronic Arts. Kemudian ada video game berdasarkan platform yang digunakan. Berdasarkan kedua tabel ini bisa dilihat yang paling banyak digunakan yaitu ada platform DS dan PS2. Nah, kemudian ada game yang berdasarkan genre yang laris per tahun. Nah, untuk yang paling laris per tahunnya yang paling tinggi yaitu ada genre sport dalam rentan waktu 2005 sampai dengan 2010. Nah, kemudian ada data video game yang rilis per tahun dengan data tertingginya yaitu ada pada rentan tahun 2008 sampai 2009. Kemudian yang terakhir ada data video game berdasarkan penjualan dari berbagai belahan dunia. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Untuk penjualan yang tertinggi yaitu ditempati oleh Amerika Utara. Oke. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembuatan dashboard ini yaitu, nah, berdasarkan informasi yang terdapat pada dashboard, penulis dapat membuat analisa yaitu dapat diperhatikan kalau genre action lah yang paling banyak rilis dari rentan tahun 1980 sampai dengan tahun 2020. Kemudian dapat pula diperhatikan bahwa publisher game Electronic Arts mengeluarkan game paling banyak dari rentan tahun 1980 sampai dengan 2020, bahkan sampai menyentuh angka lebih dari 1.400 game.
Nah, untuk platform yang banyak digunakan dari rentan tahun 1980 sampai dengan 2020 ditempati oleh perangkat Nintendo DS dan PlayStation 2. Kedua perangkat tersebut sangat banyak digunakan oleh para gamer konsol karena kedua perangkat tersebut merupakan perangkat yang revolusioner pada masanya, sehingga banyak game pula yang dapat dimainkan pada perangkat tersebut. Nah, meskipun genre action merupakan game yang paling banyak rilis, akan tetapi dalam penjualan dari game tersebut yang tertinggi ditempati oleh genre sport atau olahraga. Kemudian untuk game yang rilis per tahunnya yang tertinggi ditempati pada rentan tahun 2008 sampai dengan 2009 dengan jumlah game yang rilis pada tahun ini menyentuh angka lebih dari 1.400 game yang rilis pada masa tersebut. Nah, kemudian untuk penjualan dari berbagai belahan dunia, penjualan tertinggi ditempati oleh Amerika Utara dengan mencapai penjualan 351,44 miliar kopi pada tahun 2008, kemudian disusul oleh Eropa yang mencapai penjualan 191,59 miliar kopi pada tahun 2009, kemudian ditempati oleh negara-negara lain di luar ini dengan mencapai 82,39 miliar kopi pada tahun 2008. Kemudian yang terakhir ditempati oleh Jepang dengan penjualan tertinggi 73,73 miliar kopi pada tahun 2006. Oke, terima kasih telah mendengarkan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah katanya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.